Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Maulana SWT atas segala limpahan rahmat telah diberikan kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Amin Allahumma amin. Salawatullah ma'assalam. Semoga terturutkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita tuntunan dengan ajaran beliau, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Baik para pendengar, para pemirsa, pecinta radio saja yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah sehingga kita bisa kembali berjumpa dalam acara kajian Kitab Kuning yang pada malam ini setiap minggu malam Senin akan mengkaji kitab fikih yang pada malam ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Umar Sado. Mudah-mudahan apa yang akan beliau sampaikan ini dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi kita. Amin amin Allahumma amin. Baik para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, pada singkat waktu kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdala salawatika wa adda ma'lumatika wa barik wa sallim. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal mustami'in al-kiram, jami'al ulama'il fudala wal kurama wa al-habaib al-ahibba wa bil khusus Syekhina wa murabbi ruhina wa da'ina ilallah al-arif billah al-habib Muhammad Sadiq ibn al-habib Husin al-Hamid, mata'ana Allah bituli hayatihi wa bimazidi umrihi wa huwa fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Wa kadzalika khalifatuhu al-karim ibn al-karim wa da'i ila Allah al-habib Abdul Qadir ibn al-habib Muhammad Sadiq al-Hamid, juga seluruh keluarga besar al-arif billah Habib Muhammad Sadiq, keluarga besar waliullah Habib Husin bin Hadi al-Hamid, para habaib, para syarifah, seluruh ahlul bait, seluruh dzurriyyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hafizahumullah jami'an wa ra'ahum wa nafa'ana Allahu bihim fid dharain, amin ya rabbal alamin. Para asatid, para mustami'in, pendengar radio Aswaja dimanapun berada, rahimakumullah jami'an. Marilah pada kesempatan ini kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar syukur, sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, limpahan rahmat, limpahan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga masih ditakdir mendapatkan umur, juga diberi kesehatan zahiran wa batinan kita semua, juga oleh Allah Subhanahu wa taala kita
termasuk diberikan nikmat yang paling besar, yakni iman dan Islam yang masih berada di dalam dada kita. Dan begitu juga pada saat ini kita bersama-sama bersua kembali dalam acara kajian fikih bersama saya Al-Fakir. Mudah-mudahan kesempatan ini yang diberikan oleh Allah kepada kita semua menjadi barokah dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Tidak lupa pula salawat beserta salam semoga terlimpahkan selalu kepada haribaannya junjungan kita baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau, pertolongan beliau dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar Radio Aswaja dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan kajian kita, sebagaimana biasa kita tabarrukan bi Ummil Quran, tawassulan terlebih dahulu agar supaya apa yang kita lakukan, kita niatkan, kita ucapkan ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semuanya. Dan juga kita khususkan untuk guru kami, beliau Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad Shadiq, panjang umurnya, sehat, afiat zahiran wa batinan, dan juga kita semua sama-sama mendapat barokah beliau fid din wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti wa sahabati wa azwaji wa dzurriyyati wa jami' siddiqin syuhada as-salihin wal awliya wal ulama'il amilin jami'an wa khususan musannif hadzal kitab, nafa'ana Allah bihada wa bi jami'i man dzakarnahum sya'nillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah para pendengar Radio Aswaja, kita akan melanjutkan kajian kita yang mana pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pakaian yang boleh dan yang tidak boleh kita pakai, yang mana secara singkat akan saya jelaskan kembali bahwasanya bagi kaum laki-laki ada pakaian yang tidak boleh dipakai untuk laki-laki, yaitu kain yang terbuat dari sutra atau kain sutra, khususnya apabila kain sutranya itu menjadi mayoritas di dalam kainnya, dan apabila bercampur dengan bahan yang lain maka itu dibolehkan asal tidak melebihi bahan sutranya tidak melebihi. Begitu juga kaum laki-laki juga dilarang memakai emas di badannya, memakai emas untuk dipakai baik berupa cincin, berupa arloji, gelang dan sebagainya, apapun yang berupa emas untuk laki-laki dilarang. Dan juga untuk dipakai sebagai cincin boleh menggunakan cincin, bahkan sunnah kalau cincinnya itu bukan dari emas, dari perak misalnya, itu sunnah. Dan juga termasuk pemakaiannya itu ditaruh di bagian kelingking dengan tekan, bagian kelingking ke tangan kanan ataupun tangan kiri, atau ditaruh di bagian jari manis, dan batu permatanya, batu akiknya ditaruh di bagian dalam. Nah, itu yang termasuk dibolehkan, bahkan sunnah memakai cincin. Juga menggunakan imamah, sunnah. Imamah itu adalah pakaian yang dipakai di atas kepala, yang dililitkan kepada kepala atau songkok di kepala, itu namanya imamah.
Itu sunnah dipakai bagi kita terutama ketika melaksanakan sholat. Begitu juga pakaian yang serba putih, yang mana pakaian putih ini sangat dianjurkan dan disenangi oleh Rasulullah SAW. Ini yang disunnahkan untuk kita pakai, terutama ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya ya, karena pakaian itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Salah satu syarat sahnya sholat yaitu pakaian yang suci. Itu tentunya pakaian yang suci, terutama yang putih atau pakaian yang tidak dilarang, seperti berupa kain sutra tadi. Walaupun umpamanya tetap memakai pakaian yang dilarang, sah sholatnya tapi berdosa. Berdosa ini yang bisa mengurangi kualitas kehusuan, kualitas sholat kita. Apabila kita memakai sesuatu yang tidak diridhai Allah, maka tentunya berakibat kepada perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan. Termasuk juga apabila kita isbal ini dalam bahasa kita itu adalah melebihkan pakaian, sarung ataupun pakaian yang ke bawah, itu melebihkan ke bawah 2 mata kaki, itu namanya isbal. Dalam isbal ini ulama makruh mengisbalkan pakaian. Dan apabila sampai termasuk untuk tujuan kesombongan, bahkan menjadi haram hukumnya kalau tujuannya adalah pamer atau kesombongan, maka menjadi haram memakai pakaian yang isbal. Isbal itu melebihkan kainnya ke bawah mata kaki, baik itu sarung ataupun pakaian yang kita pakai. Juga pakaian yang menyerupai yang biasa dipakai oleh wanita itu makruh untuk kita pakai. Ya, maka kita pakai yang polos, yang putih, yang dianjurkan untuk kita pakai, seperti gamis putih atau pakai takwa putih beserta sarung, itu lebih baik, terutama ketika kita beribadah. Karena hal ini apabila kita lakukan akan menambah kehusuan ketika ibadah, akan menambah kenikmatan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ketika ada pakaian yang tidak diridhoi oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka tentunya kenikmatan ibadah itu akan berkurang. Bahkan kita bisa menanggung akibat dosa kalau ada yang haram dipakai. Ini tentang pakaian yang kita pakai karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat yang kita lakukan. Terus selanjutnya kita akan membahas tentang hukmu tarikis sholati. Ini masih dalam hal sholat. Sekarang kita mengenai hukum orang yang meninggalkan sholat. Maksudnya adalah meninggalkan sholat wajib, meninggalkan sholat fardu, meninggalkan sholat 5 waktu. Hukmu tarikis sholah, hukmu tarkis sholati, hukum meninggalkan sholat itu min akbaril kabairi, itu termasuk dosa besar, termasuk dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Min akbaril kabair, termasuk paling besarnya dosa-dosa besar. Jadi ada beberapa dosa besar, paling besarnya dosa di antara dosa-dosa yang besar itu adalah meninggalkan sholat 5 waktu. Oleh karena itu, saking
saking beratnya dosa meninggalkan sholat 5 waktu ini, Allah sudah mengancam malah dalam Al-Quran. Wa warada fit tarhibi min dzalika qauluhu ta'ala, dan datang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam ancaman meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat yang fardu. Firman-Nya Allah Ta'ala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Di sini ayat ini Allah mengancam kepada orang yang meninggalkan salat. Fa khalafa, maka meneruskan, min ba'dihim, dari sesudah mereka kaum, khalfun, penerus, pengganti, artinya penerus generasi, adaa'us salatah, yang mana penerusnya itu mengabaikan kepada salat. Adaa'u, mengabaikan, siapa penerus generasi, as-salata, kepada salat. Kaum yang mengabaikan salat. Wattaba'us syahawati, dan mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, sehingga selain meninggalkan salat juga mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya, maka kelak akan menemukan kaum tersebut, generasi yang meninggalkan salat tersebut, ghayyan, kepada kesesatan. Yang mana ghayyan ini dalam tafsir Jalalain, itu ghayyan itu adalah sebuah lembah di neraka. Akan menemui orang yang meninggalkan salat ini, menemui lembah, suatu lembah di neraka jahanam. Jadi dalam firman-Nya Allah ini, orang yang mengabaikan salat, orang yang meninggalkan salat, orang yang tidak mau salat, meninggalkan salat itu kan artinya tidak mau salat, tidak mau salat, maka kelak akan dimasukkan kepada sebuah lembah di neraka, yaitu yang dinamakan dengan ghayya. Nah, ini ancaman berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang meninggalkan salat 5 waktu, salat yang wajib. Wa qauluhu ta'ala, begitu juga firman-Nya Allah Ta'ala yang sering kita baca, bahkan dihafal oleh kita, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka wailun, celaka, neraka wail, celaka, lil musallin, bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka terhadap salatnya itu lalai. Sahun, lalai, mengabaikan kepada salatnya, mengentengkan. Salat iya, tidak salat iya, mengentengkan salatnya, mengentengkan salat, meremehkan. Maka orang ini termasuk wailun. Wailun, neraka wail atau celaka, yang mana ini merupakan ancaman berat bagi orang yang melalaikan salat, bagi orang yang meninggalkan salat. Begitu juga selain Al-Quran, dalam beberapa ayat juga banyak. Juga qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalkan salat ini. Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salah. Antara seseorang dan antara kekufuran itu adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Jadi perbedaan antara
orang Islam dengan orang yang kufur, orang yang kafir, ini meninggalkan sholatnya. Jadi kalau sampai meninggalkan sholat itu bisa orang yang meninggalkan itu sampai kepada tingkat kekufuran, tingkat kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan sering kita mendengar hadis yang sering diungkapkan oleh guru kita, guru mulia kita Al-Habib Muhammad Shadiq. Hadis sahih ini sering diungkapkan kepada kita supaya kita tidak meremehkan kepada sholat, supaya kita tidak meninggalkan kepada sholat. Yaitu sabdanya Nabi, man tarokas sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Ini sering kita dengar dalam pidato-pidato beliau di pengajian, di sebelasan. Sering ini disampaikan kepada kita agar kita tidak meremehkan kepada sholat, agar kita tidak meninggalkan sholat, tidak mengabaikan sholat. Apa artinya? Man tarakas sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat dalam keadaan sengaja meninggalkan, tidak ada udzur, tidak ada apa, tidak ada sakit, tidak ada ini, sengaja meninggalkan sholat, faqad kafara jiharan, orang yang sengaja meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir terang-terangan. Na'udzubillah min dzalik. Ini semua adalah ancaman. Allah mengancam, Rasulullah juga mengancam. Karena sholat ini meninggalkan sholat ini bukan main-main, bukan hal sepele. Sholat ini kalau ditinggalkan berat, dosanya berat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari meninggalkan sholat ini. Bahkan juga selain hadis yang barusan, ancaman yang luar biasa beratnya, juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan ahbatallahu amalahu wa bari'at minhu dhimmatullah wa bari'at minhu dhimmatullahi hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan. Barang siapa yang meninggalkan sholat muta'ammidan, dalam keadaan sengaja meninggalkan sholat, ahbatallahu amalahu, maka Allah menghilangkan, membatalkan semua amalnya. Allah membatalkan amalnya. Mau bersedekah, mau puasa, mau haji, mau umroh, semua amal baiknya Allah batalkan kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja. Ini jadi kula ben panjenengan sedaja sampai meninggalkan sholat, sengaja meninggalkan sholat, karena semua amal baik kita akan sia-sia. Sedaja kelakuan bagus, nikah bisa ibadah lagi bi Gusti Allah. Kalau guru kita Habib Abdul Qadir itu mengibaratkan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan tapi meninggalkan sholat, itu bagaikan mengisi sesuatu di dalam tempat yang bolong. Karung diisi, kalau bolong karungnya percuma. Bocor. Mengisi kepada karung yang bolong, mengisi kepada tempat yang bolong kalau orang tersebut meninggalkan sholat. Jadi mau isi dengan amal baik, diisi bolong semuanya. Nah ini sebagai terjemahan dari sabdanya Nabi, siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka Allah batalkan amalnya, batalkan perbuatannya. Wa bari'at minhu dhimmatullahi, maka perlindungan Allah bebas dari dia, dibebaskan dari perlindungan Allah, dibebaskan dari perlindungan Allah, dibebaskan dari tanggungan Allah.
Allah tidak menjamin kepada orang yang meninggalkan sholat itu sudah. Allah tidak menjaga lagi, Allah tidak melindungi lagi kepada orang yang meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau kita tidak ingin terbebas dari jaminan Allah, dari perlindungan Allah, sholat. Jangan ditinggalkan sholatnya. Allah tidak menjaminnya hatta yuraji'a lillahi azza wa jalla taubatan, sehingga orang tersebut kembali kepada Allah dengan taubat, bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Hatta yuraji'ah, sehingga dia kembali, orang yang meninggalkan salat tadi, lillahi kepada Allah, taubatan, dengan sebenar-benar taubat, kembali kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Kalau tidak taubat sampai meninggal, naudzubillah min dzalik, berat karena ini ancaman Allah dan Rasulnya. Makanya meninggalkan sholat tadi merupakan dosa yang paling besar. Di antara dosa-dosa yang besar, yang paling besar adalah meninggalkan sholat wajib. Juga wa fi haditsil Isra'i wal Mi'raj, di dalam hadis Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala qaumin, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada sebuah kaum, turdahu ru'usuhum bis-sakhrati, dibenturkan, dipecahkan kepalanya mereka kaum, bis-sakhrati, dengan batu besar. Kepalanya dipecahkan dengan batu besar. Kullama rudihat, setiap kali pecah kepalanya, adat kama kanat, lalu kembali kepalanya tersebut utuh seperti semula. Habis pecah, utuh lagi, dipecahkan lagi dengan batu, utuh lagi, dipecahkan lagi dengan batu. Wala yufattaru, dan tidak tidak berkurang, tidak lemah sedikit pun, terus menerus dilakukan. Anhum, dari kaum tersebut, mendalika syai'un, sedikit pun tidak lemas, terus menerus tidak berkurang. Qala, bersabda Nabi, ya Jibril, man haula, wahai Jibril, siapa mereka yang mana kepala mereka itu dipecahkan dengan batu besar, kembali utuh lagi, dipecahkan lagi, kembali utuh lagi, dipecahkan lagi, terus menerus seperti itu. Jibril, siapa mereka Jibril? Qala, malaikat Jibril berkata, menjawab, haula'il ladzina tasaqalat ru'usuhum anis salatil maktubati, mereka itu adalah di antara umatmu yang mana mereka itu berat kepalanya untuk terhadap melaksanakan sholat 5 waktu. Berat untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Makanya nanti ini balasannya dari Allah, ancamannya dari Allah dan dari Rasulullah itu betul-betul berat. Sampai sudah disajikan, ditampakkan kepada Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj, bahwasanya orang yang lalai, orang yang berat tidak melaksanakan sholat yang wajib, kepalanya itu dibenturkan kepada batu, terus menerus seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini ancaman yang luar biasa, karena setiap larangan yang ancamannya benar-benar berat itu berarti perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Dan ini harus kita waspadai, harus kita ingat bahwasanya kita itu sudah menjadi Islam, menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajib melaksanakan salat fardunya, wajib melaksanakan salat 5 waktunya. Jangan sampai pernah meninggalkan, jangan sampai melalaikan,
jangan sampai mengentengkan, menyepelekan kepada sholat 5 waktu. Bahkan kalau bisa kita kerjakan dengan berjamaah. Istiqomahkan kita melakukan sholat 5 waktu ini. Karena dengan sholat 5 waktu ini, yang selain merupakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita sholat 5 waktu kepada Allah ini, selain itu kita akan mendapatkan pandangan dari Allah. Kita akan dipandang, kita akan dijamin, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Para pendengar Radio Swaja dimanapun berada, mungkin dalam kesempatan sekarang ini kita akan sampaikan di sini dulu tentang ancaman orang yang meninggalkan sholat, orang yang menyepelekan sholat 5 waktunya. Sehingga dengan hal ini, karena sudah diterangkan oleh kita tentang ancaman-ancaman yang luar biasa, termasuk dosa yang paling besar, kita supaya berhati-hati untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu sedikit pun, sekalipun, untuk tidak menyepelekan sholat fardu ini. Sedikit pun jangan sampai kita menyepelekan. Kita usahakan istiqomah melakukannya, lebih-lebih kita usahakan untuk melakukan dengan sholat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita semua, memberikan inayah, taufiknya kepada kita semua, sehingga kita akan lebih baik lagi ke belakangnya. Karena semua ini karunia Allah. Mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, kesempatan hidup, kesempatan kita beribadah, mumpung masih berada di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana alam dunia ini adalah tempat kita beramal, dan sesudah kematian tempat kita menerima amal. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita semuanya, dan juga kita harus berusaha untuk meninggalkan segala yang dilarang, diharamkan kepada kita semuanya. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat, dan menjadi penyemangat kepada kita untuk tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik mungkin, dengan seistiqomah mungkin. Apabila ada kekurangan dan kehilafan,